makanya setelah saya baca Yunaninya, sebetulnya pada mulanya ada yang berfirman itu adalah Allah, dan Allah lah yang berfirman. Itu terjemahan yang benar. Makanya kok saya jadi bingung, kok firman itu adalah Allah, ini salah. Coba Bapak lihat bahasa Yunaninya, coba. Jederkan yang katalah Allah. Waktumu udah habis, Nandar. Baca di kitab Kejadian pasal 3, ya di situ nanti mereka melanggar hukum dan ketetapan Tuhan itu. Ya, mereka telah memakan buah itu sehingga ya Tuhan mengutuk mereka. Ya, Tuhan mengutuk mereka, Adam dan Hawa, ya di sana, dan sehingga upah dari dosa mereka itu mendatangkan yang namanya kematian, ya kematian kekal. Ya, kematian kekal artinya kematian kekal ini yaitu hukuman yang selama-lamanya di neraka. Ya, jadi oleh karena manusia ini sudah ditetapkan memang harus masuk neraka selama-lamanya, ya makanya Tuhan itu ya menyediakan juga, mencari cara bagaimana menyelamatkan orang ini dari hukuman kekal itu. Ya, karena Allah yang kami sembah ini adalah Allah yang maha kasih, ya begitu besar kasihnya kepada manusia ini, ya sehingga dia sendiri yang mencari cara bagaimana menyelamatkan manusia ini. Ya, akan tetapi Allah yang kami kenal ini adalah Allah yang adil. Ya, jadi supaya Allah ini tidak melanggar ya hukum dan ketetapannya, tidak melanggar keadilannya, maka manusia yang telah ditetapkan untuk mati selama-lamanya ini, untuk mati kekal ini, haruslah orang yang tidak berdosa, ya yang menggantikan manusia ini dari hukuman ya kematian kekal tadi. Jadi ketika ya Tuhan tidak mendapatkan manusia yang tidak berdosa, ya untuk menggantikan manusia yang berdosa ini, makanya Allah memutuskan, ya dialah yang datang sendiri untuk menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia ini. Makanya di dalam konsep keselamatan di dalam kekristenan itu, Allah lah yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia ini. Ya, jadi itulah kenapa Tuhan itu datang sebagai manusia, oleh karena dosa-dosa manusia. Makanya kalau kita baca ada di Roma ya pasal 3 ayat 23 berkata ya semua orang telah berdosa dan terpisah dari kemuliaan Allah. Jadi terpisah dari Allah ini, kehilangan kemuliaan Allah ini artinya mati kekal ya selamanya di neraka. Ya, jadi itulah solusi satu-satunya adalah harus datang Allah ini menjadi manusia. Jadi ada dua sifat Allah ini yang sungguh besar dalam kekristenan, yaitu sifatnya yang adil, maha adil. Keadilannya adalah dia harus menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan ketetapannya, yaitu adalah mati. Makanya Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Ya, dan kasihnya dia harus menyelamatkan manusia ini ya supaya kembali kepada kemuliaannya, kembali kepada fitrahnya. Jadi makanya karena Tuhan Allah kami adalah Allah yang maha kasih, makanya di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi oleh karena itulah Allah itu datang sebagai manusia untuk menyelamatkan karena kasihnya yang besar itu. Artinya wujud kasihnya yang besar itu adalah pengampunan dosa. Itulah inti dari kekristenan. Silakan Bang Nandar. Baik, karena ini tektokan Pak Pendeta ya, saya nggak mau prolog. Sabar dulu. Pak Pendeta ya, saya cek suaranya katanya putus-putus. Coba.
Sabar. Benar nggak putus-putus suaranya? Sabar Pak Pendeta ya. Silakan, silakan. Nggak ada nih. Ya, teman-teman di bawah dibantu ya teman-teman tap-tap layarnya supaya komal kita ini tetap kuat ya. Karena nanti siap ini jangan-jangan ada nanti yang kejang-kejang dari bawah dan pasti ada yang menombak ya, sehingga bisa nanti rungkat. Oke ya. Ya mohon teman-teman ya dibantu ya tap-tap layarnya. Biarlah si Nandar dulu mencari data ya, karena Ya, saya nggak cari data, saya lagi ngecek. Ini saya live Oh, kan, iya, tapi iya. kok nggak ada. Apa yang saya cari data? ya. Iya, iya, iya. Ya, Robi, terima kasih Robi, terima kasih. Bentar Pak ya, sabar teman-teman. Saya nggak cari data. Oh nggak ada ya? Kok tidak ada di YouTube saya? Ya, Teh Hagar masih King. Ya, sehat selalu Teh Hagar, sehat selalu. Iya, sama-sama ya. Kalah nggak apa-apa kalau dimasukin. Sabar. Oh nggak ada ya? Sabar Pak ya. Iya, gak apa-apa, silakan. Nggak ada yang ngejar-ngejar kita di sini, Nandar. Santai aja, santai. Oke lah, sambil berjalan. Pak Pendeta, Iya, lanjut. terima. Oke. Ini waktu saya 5 menit, mau saya buat monolog, mau buat saya bertanya kepada pendeta, ini waktu saya. Pokoknya waktu 5 menit ini terserah saya gunakan untuk apa. Pak Pendeta, Anda tadi mengatakan bahwa judul atau tema diskusi kita adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ya, saya tanya sama Pak Pendeta, di mana dalilnya kalau Tuhan itu jadi manusia? Silakan. Gimana? Tunjukkan ayatnya. Ayatnya adalah Yohanes 1 ayat 14. Coba dibuka. Yohanes 1:14. Ya. Saya tampilkan di layar atau saya bacakan aja? Tampilkan di layar boleh, dibacakan boleh. Oke, saya tampilkan di layar ya. Boleh. Silahkan. Tapi memakan waktu ini, Nandar. Nggak apa-apa, kan sudah saya bilang ini waktu saya. Oke. Mau Anda tampilkan ini waktu saya, tetap jatah waktu saya. Oke. Saya minta Anda apa ya turuti. Yohanes 1 ayat 14. Ya, ini yang saya gunakan ini adalah TB ya, terjemahan baru. Ya, di terjemahan baru dikatakan ya, di Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi ini adalah firman ini adalah bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi kalau kita baca di ayat satunya, sang firman, ya artinya inilah pribadi kedua Allah Tritunggal itu yang menjadi manusia. Ya,
Artinya firman ini adalah sang firman ini yang berdiam di dalam diri Bapa, yang bersama-sama dengan Allah itu, bersama dengan Bapa itu. Jadi ini, ya firman itu telah menjadi manusia, inilah ayatnya. Baik, kembali ke wajah saya. Kembali ke wajah saya. Pak Pendeta, yang saya tanya bukan firman, yang saya tanya di mana dasarnya Allah, ya, atau Elohim atau Theos yang jadi manusia itu di mana? Ya. Kalau firman jadi manusia, Quran surat Ali Imran ayat 59, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ketika Allah berkata jadilah manusia. Yang saya tanya bukan firman. Sekali lagi, kecuali saya bertanya, Pak Pendeta, di mana ayatnya firman jadi manusia? Nah, kalau ditanya firman jadi manusia, saya bacakan di dalam bahasa Yunani, ya, yaitu tadi berapa? Yohanes 1:14. Ya. Yohanes 1:14, ya. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Ya, kai hologos egeneto kai eskenosen en hemin kai eteas meta ten doksan auto doksan os monogenos para patros eleres aritos kai eleteyas. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya kai hologos sas egeneto. Di sini bukan manusia sebetulnya, daging. Kalau manusia itu anthropos. Tetapi kembali lagi, itu bukan pertanyaan saya. Yang saya tanya, di mana Elohim jadi manusia, bukan firman. Di mana Elohim jadi manusia? Tolong ya dicatat Pak Pendeta ya. Pak Devijay, tolong direnungkan dan dicatat poin yang saya sampaikan, poin yang saya tanyakan. Nanti di waktu Anda berbicara, tolong jelaskan kepada kami, di mana Tuhan jadi manusia. Tuhan, bukan firman. Lagi pula di situ bukan manusia, sak itu daging. Daging apa? Kita nggak tahu di situ daging apa. Tuhan yang jadi manusia, bukan firman. Paham? Oke. Udah ya, catat ya. Udah habis waktunya ya. Oke, silakan. Dijawab. Iya, baik. Saya tampilkan datanya ya. Baik. Dulu waktunya Pak, Pak. Oke. Silakan Bapak mulai. Waktunya dipencet. Di sini saya kok nggak bisa. Sini pun nggak ada juga di sini. Ya, baik. Bahwa firman itu adalah Allah atau Allah itu menjadi manusia, ya. Ayat 14 ini ya kita tidak bisa ya melupakan begitu saja ya dari ayat 1 ya, dari ayat 1 ini, Yohanes 1 ayat 1 ini ya. Di sini dijelaskan ya bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Ingat ya, pada mulanya artinya berbicara dalam kekekalan ya. Sebelum dunia ada, sebelum dunia dijadikan. Kabur. Pak Pendeta. Bobok. Mana pendeta ini malah kabur. Aduh, mana nih? Baru ditanya. Yang kita tanya itu bukan firman. Tuhan jadi manusia itu di mana ayatnya? Mana diterima? Depi. Malah nggak ada.
teman-teman, jaringan kok atau jaringan dia, coba typing. Yang jaringan dia ya. Tadi ada ini sih, ada apa namanya itu, ada SMS. Kuota Anda habis tadi kan? Enggak, dia kuotanya habis kayaknya. Pokemon, Pokemon, di mana kamu? Ku mencarimu, ingin bertemu. Ada Pokemon listrik Pikachu, ada Pokemon air Wuku. Bapak, teman-teman, kelihatan wajah saya apa enggak, Pak? Enggak kelihatan, Bang. Oke, berarti Bapak yang jamak saya. Coba Bapak jamak saya ya. Boleh. Ya, tolong dijamak saya. Yuk. Teman-teman, dia kelihatan di kita, tapi sayanya yang nggak kelihatan di dia. Nah, ini baru. Nah, kelihatan Pak saya, Pak. Udah ya kan. Jadi kalau Bapak yang jambak kelihatan. Oke. Gimana ini, Nandar? Kenapa seperti ini, naik turun? Aduh. Ya, kan Bapaknya yang naik turun terus saya. Bukannya. Udah. Pak Pendeta, tadi waktunya habis atau waktunya tinggal berapa tuh? Terima, Pak. Bukan kesalahan sayanya itu, mau. Iya, udah gini aja. Saya belum ada ngomong tadi. Baik, diulangi waktu Anda. Pak, tolong jelaskan kepada saya, di dalam PL mana, di dalam PB mana ada ayat Tuhan jadi manusia. Silakan dijelaskan. Iya, baik. Rujukan saya ya mengatakan tadi bahwa Allah lah yang menjadi manusia. Kita tidak boleh melupakan ayat 1 ini ya. Pada mulanya adalah firman ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Jadi maksudnya di sini adalah pada mulanya ini merujuk kepada kekekalan ya. Sebelum dunia ada, sebelum dunia dijadikan, sang firman di sini ya sudah ada di dalam diri Bapa, sudah bersama-sama dengan Bapa di sini, dengan Allah ya. Jadi makanya sang firman ini ya terlibat dalam penciptaan. Segala sesuatu yang dijadikan itu tanpa firmannya, tanpa firman dari Bapa ini tidak boleh menciptakan segala sesuatu. Jadi di sini ya, karena satu hakikat dengan Allah itu, mereka ini satu hakikat, makanya firman itu adalah Allah itu sendiri ya. Firman itu adalah Allah ya. Makanya sang Mesias itu ya, sang Mesias, sang juru selamat itu yang telah menjadi manusia disebut sebagai Allah yang harus dipuji untuk selama-lamanya. Di mana ayatnya ada di Roma pasal 9 ayat yang ke-5. Nah, saya coba bacakan ya. Roma pasal 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, sang Mesias tadi, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, jadi ini jelas-jelas ayat-ayat di mana bahwa Allah itulah yang menjadi manusia. Ya. Dan ayat yang lain lagi di mana? Ya. Di Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7 ya. Ini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi Allah tadi ya, inilah yang menjadi manusia
ya, karena dia telah mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Ingat itu, ya. Inilah ayat-ayat di dalam Alkitab, ya. Dan ada lagi ayat lain, ya. Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Ini, ya. Sebab dalam dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Ya, jadi makanya kami mengatakan bahwa Yesus itu punya dua natur. Ya. Natur pertama adalah dia sebagai Allah, dan natur kedua adalah manusia, ya, punya tubuh, punya fisik. Makanya di dalam tubuhnya ini, dalam jasmanianya ini, berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Artinya ada keilahian, ada kuasa di dalam diri Yesus itu. Makanya apapun yang dia lakukan, ya, bisa dia lakukan apa yang ia inginkan. Ya, dia bisa membangkitkan orang mati, ya, dia bisa bangkit dari antara orang mati, ya, dia bisa membuka mata orang buta, ya. Jadi itulah menunjukkan bahwa ada keilahian. Jadi benar bahwa Allah itulah yang telah menjadi manusia. Beberapa ayat yang saya temukan tadi, ingat ya, artinya bahwa itu memang ayat-ayatnya bahwa Allah lah yang menjadi manusia. Oke, silakan. Jadi secara letterlek itu tidak ada kalau Allah itu jadi manusia. Allah itu jadi manusia. Halo Pak. Secara letterlek ada nggak kalau Allah itu jadi manusia? Ayat-ayat yang saya tampilkan tadi kurasa udah cukup, kecuali kalau Anda tidak mengerti ayat itu, tidak menyimak tadi apa yang saya sampaikan, ya baru. Jadi beberapa ayat itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau Anda terima, oke, kalau enggak apa-apa. Ya, bukan masalah terima atau tidak. Yang saya tanya secara letterlek Tuhan jadi manusia itu ada atau tidak? Itu kan Anda menafsirkan ayat satu dengan ayat yang lain, betul atau tidak? Kok menafsirkan Yohanes 1 ayat 1 itu udah Baik. jelas itu, Nandar. Yohanes 1 ayat 1 firman adalah sebentar, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Firman ya? itu adalah Jadi Allah. firman dan Bapa itu ya tidak bisa dipisahkan. Mereka itu satu hakikat. Ya. Sebentar dulu. Satu Allah. Ya, satu Firman, Allah. ya sabar dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Betul. Yohanes 1 ayat 1. Iya. Oke. Nah, di dalam ayat Yohanes 1 ayat 1 firman adalah Allah itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Iya, bahasa Yunani kuno itu. Saya nggak tanya bahasa Yunani kuno. Yang saya tanya, firman itu adalah Allah diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kok bahasa Yunani yang mana? Bahasa Yunani lah. Enggak, maksud saya diksi Yunaninya seperti apa? Nggak tahu saya kalau seperti itu. Coba Bapak cari tahu dulu. Karena di dalam bahasa Yunaninya itu tertulis gini Pak ya. Ini saya tunjukkan kepada Bapak. Nah, ya. Di dalam bahasa Yunani itu kaitheos en ologos, dan theos telah berkata. Ya, yang di dalam bahasa Inggris diterjemahkan God was word. Tuhan telah berfirman. Makanya ada seorang pendeta, teman-teman cari ya, mantan pendeta menjelaskan Yohanes 1 ayat 1 bahwa di situ bukan firman adalah Allah, tetapi Allah adalah firman, bukan. Di situ mengatakan Tuhan telah berkata. Ayo. Ada seorang pendeta, teman-teman cari itu ya. Ternyata memang kadang kita ini banyak nggak tahu karena tidak mengeksplor. Setelah saya baca Yunaninya, bener juga ya. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Ini dalam terjemahan pada mulanya adalah firman. Jangan lari kemana-mana. Saya nggak lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Jangan mengalihkan ya topik saya tidak mengalihkan. ya. Bapak, yang kita bahas tadi di sini
ya adalah Allah yang menjadi manusia. Iya. Jadi rujukan saya tadi dan semua orang Kristen itu rujukannya adalah Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Itulah rujukan seluruh orang Kristen di seluruh dunia, ya, untuk mengatakan bahwa Allah itulah yang menjadi manusia. Tetapi kenapa Nandar tidak menerima ini? Karena Nandar kan belum belajar bagaimana ya yang namanya kristologi dalam kekristenan, ya, bidang studinya ada itu, ya. Gini aja. Coba pahamkan saya, ini kan bahasa Yunaninya NRK Logos. Coba Bapak jelaskan. Inilah caramu. Dari dulu kau Nandar, caramu kalau kau udah terpojok, udah mulai kalah, ya, lari kau ke original teksnya. Inilah caramu. Jadi jangan pakai cara seperti sama saya. Nggak laku sama saya di sini tuh. Kalau mau diskusi, ayo kita diskusi. Ya, ini selalu ini caramu, ini cara saya. Sudah saya kita ini kenal Nandar. Inilah caramu. Kalau kau sudah kalah, kau lari ke kalahnya di mana, bahasa Yunani, original teks. Pada kau dites kenapa? Kau benar-benar bisa bahasa Yunani nggak bisa. Ini waktu saya, Pak. Ini waktu saya. Ini waktu saya, Pak. Ini waktu saya, Pak, ya. Sabar. Oke, silakan. Karena di dalam bahasa Yunaninya begini. NRK Logos, pada mulanya itu perkataan, kai hologos, dan perkataan itu ya prostonteon, ya, dan perkataan itu berasal daripada siapa? Daripada Tuhan. Kai theos hologos, dan Tuhan itu berkata. Loh, kok jadi firman adalah Allah? Coba jelaskan bahasa Yunani yang benar seperti apa? Kalau yang saya pelajari, loh kok ketawa Bapak ini? NRK pada mulanya, hologos pada mulanya ada satu kata, ya, perkataan. Kai hologos, dan perkataan itu prostonteon berasal daripada theos. Kai theos hologos, dan Tuhan telah berkata. Lah, kok jadi Tuhan adalah Allah? Itu dari mana? Makanya saya berkata, dogma dan iman Kristen yang mengatakan firman itu adalah Allah ini bersumber dari terjemahan yang salah. Ini ada. Udah habis waktu Nandar. Waktu habis apa? 3 menit. Teman-teman, ini apa namanya itu, penjelasan saya ini sama dengan pendeta yang masuk Islam. Bentar ya. Oke, ada pendeta nih, mantan pendeta menjelaskan. Bentar Pak dulu Pak ya, ini edukasi buat para jemaat juga. Sabar Pak ya. Ya, jangan lari kemana-mana Nandar. Pendeta jelaskan Yohanes 1. Sebentar Pak ya. Nah ini nih. Sabar Pak, itu ada videonya sama ternyata. Aduh, Nandar. Ini nih. Sabar Pak. Udah lari kemana-mana ini. Ini tuh, kok kemana-mana? Saya menjelaskan kepada Anda loh. Sabar Pak ya, sabar. Ini mantan pendeta nih yang ngomong. Ternyata setelah saya cross check memang iya. Ini teman-teman, kita lihat ya. Ini mantan pendeta nih. Di Injil Yohanes, sekolah Muslim ini sebetulnya agak cocok. Itu Ustadz itu mana pendeta itu? Ustadz itu Nandar, bukan pendeta. Ustadznya itu. Hampir setiap jemaat familiar dengan ayat ini. Di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebelum kami mempelajari bahasa Yunani, kami nggak terusik dengan terjemahan ini. Tetapi setelah kami pelajari bahasa Yunani, sebagaimana ulama Muslim mempelajari Al-Quran dengan ilmu nahwu sorofnya, kami pun jadi berpikir ulang. Pada mulanya adalah firman. Oke, kita terima. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, masuk akal juga. Tetapi anak kalimat ketiga menyatakan dan firman itu adalah Allah.
adalah Allah. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam adalah Allah. Kok jadi janggal? Sedangkan Udah Nandar, udah habis waktunya itu Nandar. Sabar Pak, sabar, nanti saya kasih lebih waktunya. Sabar Pak Pendeta, nanti waktunya. Ya, saya kasih lebih Nandar juga. bilang tadi pendeta itu ustadz, bukan pendetanya itu. Nah, aja sudah terbiasa Nandar ini. Economos introscontio, Kitios, Economos. Pada mulanya ada yang berfirman, dan yang berfirman itu adalah Allah. Anak kalimat yang ketiga menegaskan lagi, dan Allah lah yang berfirman. Nah, ini Pak, makanya setelah saya baca Yunaninya, sebetulnya pada mulanya ada yang berfirman itu adalah Allah, dan Allah lah yang berfirman. Itu terjemahan yang benar. Makanya kok saya jadi bingung, kok firman itu adalah Allah, ini salah. Coba Bapak lihat bahasa Yunaninya, coba. Jederkan, ya katalah Allah. Waktumu udah habis Nandar. Iya, kena Bapak, itu terjemahan yang salah. Ayo kan, di mana Tuhan jadi manusia? Tunjukkan ayatnya. Kalau Anda menggunakan Yohanes 1 ayat 1 sudah salah terjemahannya itu. Iya, begini ya, saya tidak mau mengulang-ulangi apa yang telah saya bacakan tadi ya. Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas-jelas baik di kitab Perjanjian Lama, khususnya di Kejadian 1 ayat 3 dan Yohanes 1 ayat 1 itu sama ya, bahwa ketika Allah ya menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya ya, jadi itulah Allah Tritunggal itu, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Jadi firman ini tak pernah terpisah dari Bapa ya, berdiam di dalam diri Bapa itu ya, sehingga ya apa di dalam diri Allah itu adalah Allah ya, karena firman dengan Bapa itu adalah satu hakikat. Itu Allah yang satu ya, itulah Allah yang satu itu ya. Bapak, ya. Pak Pendeta, aku mau nih, secara literal ada enggak firman itu adalah apa, Tuhan itu adalah Allah? Tuhan itu jadi manusia, ada enggak secara literal dalam PL dan PP? Jangan pakai tafsiran ya, pakai ayat. Ada enggak Tuhan jadi manusia itu, ada enggak ayat? Silakan. Bagaimana? Aduh, sebentar saya buka pintu dulu ya, biar Anda mikir dulu, cari ayatnya. Sebar. Di mana di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ada ayat secara literal yang berbunyi Tuhan telah jadi manusia, tanpa interpretasi ayat secara literal? Ada letterlek, ada tidak ayat semacam itu? Sebentar ya, saya buka pintu dulu, ada tamu. Sabar Pak ya, nanti waktunya saya lebihin ya, 5 menit sendiri gak apa-apa, nanti ditambah tuh jadi 8 menit. Sabar Pak ya.
sabar Pak ya. Baik Pak Pendeta, nanti saya kasih waktu 5 menit lagi buat Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya ulangi lagi Pak Pendeta ya. Tetapi sebelum saya ulangi, saya mau membacakan satu ayat dulu. Ayatnya berapa tadi ya? Nanti Pak Pendeta lagi, waktu Pak Pendeta lagi nih. Jadi jangan khawatir masalah waktu. Kalau masalah waktu jangan khawatir. Ya, saya bacakan kepada Pak Pendeta, sabar. Nanti Pak Pendeta boleh saya kasih waktu 5 menit lagi pokoknya, silahkan cari sampai ketemu. Sabar ya. Bluetooth disconnected. Saya bacakan sebentar, bilangan 23:19. Bilangan 23 ayat 19. Oke. Pokoknya Bapak Pendeta puas-puaskan. Nah, ini yang saya maksud Bapak Pendeta ya. Kalau Tuhan bukanlah manusia secara literal, secara harfiah, itu ada ayatnya. Saya bacakan. Nih Pak, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia tuh, bukan Yesus, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Saya bacakan di dalam bahasa Ibrani ya. Lo Israel Pikazib ya. Ayat ini secara literal mengatakan dia bukanlah manusia yang pernah berdusta. Yuben Adam, dan juga bukan anak manusia. Bait Neham Ahu Amar, dia bukanlah manusia ketika dia berkata pelo ya aseh, tidak melakukannya atau tidak menepatinya ya. Pediber welo yeki menah. Udah mulai sakit nandar ini, udah mulai sakit nandar ini. Oh sakit, saya baca bahasa Ibrani kok jadi sakit Pak. Bapak ini gimana sih? Saya baca Ibraninya malah dianggap sakit. Udah mulai sakit nandar ini, aduh. Oh, sakit. Ya ampun Pak Pendeta, saya ulangi Pak ya, ini kita Bapak kok jadi sakit saya Pak. Kemarin tawa Bapak ini, sabar dulu Pak, nanti saya kasih waktu Bapak 5 menit lagi. Sabar dulu Pak, sabar dulu. Ayat itu nanti. Sabar dulu Pak. Yes sih Bapak, sabar dulu. Saya bacakan nanti Anda 5 menit sendiri. Kalau ayat yang berbicara bahwa Allah bukanlah manusia ada secara harfiah, bahwa Allah bukanlah Yesus yaitu anak manusia, ada ayatnya. Ini terjemahannya benar ya. Ini saya bacakan lagi bahasa Ibraninya kalau tidak percaya. Lo is el fikazeb ya, fikazeb, dia bukanlah manusia yang pernah berdusta. Yuben Adam Bait Neham, dan juga bukanlah anak manusia ya, sehingga ia itu menyesal. Aku dan dia Amar, dan dia berkata atau berfirman pelo ya aseh, kemudian dia tidak melakukannya. Pedi berpelo yeki menah, dan dia berfirman tetapi tidak menepatinya. Tuh, kalau Tuhan itu bukanlah manusia, kalau Allah itu bukanlah anak manusia, ada ayatnya. Sekarang saya tanya sama Bapak, di mana ayatnya kalau Tuhan itu adalah anak manusia? Di mana Tuhan itu adalah manusia, itu di mana ayatnya? Silakan kita buka lagi waktunya. Dijawab Pak ya, jangan pakai tafsiran yang salah lagi. Silakan. Terima. Begini, kau makan waktu udah 10 menit ini, berarti saya harus apa ya? menit. Iya, ketika kau pergi tadi, ya itu kan nggak dihitung Pak, kan saya sudah itu kan kesalahanmu sendiri kan? Kesalahan saya. Berarti 10 menit Ya saya. boleh, yang penting tunjukkan ayatnya di mana. Silakan. Ya. Silakan. Ya, baik.
begini teman-teman, biar saya kasih tahu si Nandar bagaimana cara diskusi yang baik itu ya. Jadi begini Nandar ya, Ya, cara silakan. diskusi yang baik itu artinya bagaimana kita itu Cara harus diskusi. menjawab pertanyaan ya, dan harus juga memberikan penjelasan ya. Ketika Nandar tadi, ini yang saya gunakan di sini adalah ILT3 ya, karena begini, karena Elohim tadi ayat Salah Nandar berarti LAI. begini, karena di sini ada kata-kata Elohim. Jadi kan Elohim tadi yang selalu Nandar gunakan kan untuk bertanya sama saya, di mana Elohim itu menjadi manusia. Karena itu tadi pertanyaan si Nandar. Makanya saya gunakan ini. Oke ya. Sabar dulu Nandar ya. Oke. Bobok. Ini Jawab. di Silakan. Bilangan pasal 23 ayat 19 ini jelas-jelas di sini dikatakan Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Ceterkon. Juga bukan seorang anak manusia sehingga ia menyesal. Apakah setelah dia berfirman dan dia tidak melakukannya, dan setelah dia berbicara maka dia tidak menegakkan? Di sini Nandar ya, kekonsistenan Elohim itu apa artinya? Elohim itu tidak pernah berdusta. Ya, Elohim itu tidak pernah menyesal apa yang telah ia putuskan. Semua keputusannya yaitu pasti benar dan dia tidak pernah merasa menyesal. Ayat ini tidak ada kita temukan bahwa Elohim itu tidak bisa menjadi manusia. Ya. Ya, tetapi begini, ingat kata-kata bukanlah ini berarti bukanlah seperti manusia yang manusia itu bisa saja berdusta. Ya, itu artinya, yang artinya manusia ini bisa berdusta, tetapi kalau Elohim di sini tidak pernah berdusta. Manusia bisa saja menyesal, tetapi kalau Elohim tidak pernah menyesal. Ya, oke ya. Itu pengertian dari ayat ini. Jadi Anda tidak bisa menggunakan ayat ini untuk membatalkan ya bahwa Elohim itu bisa mengambil rupa manusia. Ya, bisa mengambil rupa manusia, bisa menjadi manusia. Anda tidak bisa itu karena beda konteks ini. Konteksnya ini Tuhan menjelaskan dirinya bahwa dia konsisten ya pada janji-janjinya. Ya, dia konsisten pada keputusannya. Ya, bahwa dia tidak pernah berdusta, ingkar janji, dan apa yang ia putuskan itu sudah benar, tidak pernah dia merasa menyesal. Oke? Itu ayat ini. Elohim manusia atau bukan, saya tanya di situ. Elohim manusia atau bukan di situ? Kalau di sini bukan berbicara bagaimana Elohim itu menjelaskan dirinya adalah manusia, bukan. Di situ Elohim itu manusia atau bukan, Pak Pendeta? Jangan lama-lamain saya nanti di sini udah saya jelaskan ini ya. Saya jawab tadi pertanyaanmu. Oke. Ya, di situ Elohim manusia atau bukan, saya tanya. Bukan manusia jadi sini, bukan. Oke ya. Aduh, bukan manusia, ya sudah beres. Sekarang Ya. kalau Bapak sudah mengakui bahwa Elohim bukan manusia, sekarang di mana Elohim jadi manusia? Silakan. Iya, oke, bentar. Ayo, Kon. Di mana Elohim jadi manusia? Kalau Anda sudah mengakui Elohim bukan manusia, di mana Elohim jadi manusia? Silakan. Bentar ya. Ayo, sudah mengakui Bapak kalau Elohim bukan manusia. Sekarang di mana Elohim jadi manusia? Ayo. Ini. Yesaya pasal 9 ayat 6 ini nubuatan tentang kelahiran sang juru selamat atau Mesias itu. Ya. Sabar Nanda. Ketika kau berbicara tadi saya tidak mau motong-motong 10 menit tadi waktumu. Ya, silakan. Ya, sebab seorang anak ya telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus itu ya, yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Ya, makanya dijelaskan nanti di Yesaya 7 ayat 14 ya.
saya 7 ayat 14 ini. Ini nubuatan tentang Sang Mesias, ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan diberikan nama dia Immanuel, ya, yang artinya adalah Allah beserta. Waktu habis Pak Pendeta, waktu habis. Kita Iya, mulai lagi. iya, Kita 5 mulai lagi. iya, 5 Waktunya habis. Waktunya Iya, 5 habis menit lagi. dimulai. Iya, dimulai lagi waktunya. Oke, saya Oke, lu mau mulai Baik. lagi lah. Iya, oke, terima. Kan saya saya Ya, masih terima. mau berbicara ini. Iya, di mana? Oke. Di mana Elohim jadi manusia? Sabar. Saya lagi menjelaskan ini, ya. Makanya ketika Gabriel datang kepada Bunda Maria dan juga kepada Yusuf, ya, sudah jelas di sini dia mengatakan bahwa anak yang lahir itu adalah anak Allah yang maha tinggi, dan diberi dia nama adalah Immanuel. Ini adalah nama dari Tuhan ini, ya. Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Ya, jadi anak yang lahir tadi, ya, disebutkan adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, ya, dan Raja Damai di pasal Yesaya 9 ayat 6. Ya, ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu telah menjadi manusia. Ya, sehingga ketika Allah ini menjadi manusia, ya, menjadi Yesus, ya, apa kata orang? Dia disebutkan, ya, orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Oke. Karena Nandar tadi meminta supaya saya itu harus pakai kata Elohim. Oke, saya pakai apa dulu sini, terjemahan lain di sini, versi lain. Oke, kita buka sekali saya buka di Roma pasal 9 ayat 6 tadi. Roma pasal 9 ayat 6. Ya. Namun demikian, ya, bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal, sebab salah ini. Ini. Oke. Ayat 5. Ya, yang padanya ada para leluhur dan yang dari mereka turun Hamasyah secara daging, yang adalah Elohim, ya, atas segala sesuatu yang terberkati sampai selama-lamanya. Ya, jadi Hamasyah ini adalah Elohim di sini, ya, Elohim, ya. Sudah jelas ayat ini, ya. Roma 9, coba lihat bahasa Yunaninya, Pak. Bapak lihat bahasa Yunani. Sabar dulu, Elohim di situ kurios. Sabar dulu, nanti ditanggapi, jangan dipotong-potong lah, jangan dipotong-potong, ya. Waktu Anda tadi saya nggak potong-potong, oke, ya. Filipi pasal 2, ya, ayat yang ke-6, ini sudah jelas lagi bahwa Allah yang menjadi manusia, dia yang meskipun adalah rupa Elohim, ini, ya, Elohim di sini, ya, tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Sebaliknya dia sudah mengosongkan dirinya. Ya, jadi sama ini, baik tadi di TEB dan juga di di LT3, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Ya, jadi ini ayat-ayat bahwa Allah telah menjadi manusia. Jadi mau apa lagi? Ya, mau apa lagi, Nandar? Ya, untuk apa kau ulang-ulangi pertanyaan itu? Dari tadi saya sudah menjawabnya. Ini bosan dengar ini nih kalau seperti ini cara Nandar diskusi. Ya, saya bosan, ya, jelas bosan. Ya, kalau seperti ini cara diskusinya diulang-ulangi, bahkan saya tadi sudah menjawabnya diulangi lagi. Jangan kabur. Ya, bosan, bukan saya kabur. Yang kabur. Bukan saya kabur, tetapi udah karena belum? Udah selesai ya, waktunya. karena saya sudah menjawabnya tadi. Udah selesai waktunya. Baik, ini aja Belum Pak 1 menit Pendeta. lagi. Oke, Belum silakan. 1 menit lagi, ya. Baik. Oke. Baik. Ayat-ayat, ya, di mana Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa Dia itu Allah, ya. Makanya bacakan itu, Nandar.
ada di Wahyu pasal 1 ayat 17, ya. Wahyu pasal 22 ayat 13, dia berkata di situ dia adalah Alfa dan Omega. Nah, jadi perkataan-perkataan itu hanya Elohim, ya, di perjanjian lama yang mengucapkan hal yang demikian, ya. Ada Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi itulah makanya Tuhan Yesus itu, ya, dalam keilahiannya dia adalah Allah. Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan dialah yang layak untuk disembah. Itulah Yesus, ya. Silakan. Baik, Pak Pendeta, 10 menit tidak bisa membuktikan kalau Allah itu jadi manusia. Tidak ada. Ya, nih Pak Pendeta, 10 menit loh ditanya muter-muter. Nih saya tunjukkan ya, kalau Allah bukanlah manusia, ada ayatnya. Nih, Hosea 11 nomor 9. Kita udah sepakat tadi, ya. Kita udah sepakat jam 10 kita Pak Pendeta, kita selesai, ya. Ya, ini waktu saya 10 menit ya. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah bukan manusia. Kalau ayat bahwa Allah itu bukan manusia, ya Yahweh Yud-He-Vav-He tetragrammaton itu bukan manusia, itu ada ayatnya di dalam bahasa Ibrani ada nih. Ini saya bacakan dalam bahasa Ibrani. Lo Haron Afilo Atub Lestahet Efraim Ki, Bapak lihat di sini nih, rekam ya. Ki El, sesungguhnya aku ini, Ki El Anoki, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Velo is, dan bukan manusia. Cari yang ahli Ibrani di muka bumi, bener nggak di sini? Ki El, aku ini adalah Allah, ya. Velo is, aku ini bukanlah manusia. Jederkon. Yang Bapak jelaskan kepada saya itu adalah Amasyah adalah Elohim. Saya tanya kepada Bapak, saya tidak bertanya tentang hal itu, karena kalau kita rujuk kepada terjemahan, kepada original teksnya, Bapak akan blunder lagi. Saya tunjukkan kepada Bapak blundernya di mana. Ya, jadi saya tidak bertanya apakah Yesus adalah Allah, Elohim. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, di mana ayatnya kalau Tuhan itu jadi manusia. Kalau berbicara Yesus adalah Elohim, saya tunjukkan kepada Bapak. Ya, ini saya tunjukkan kepada Bapak. Begini caranya berdebat, Pak, ya. Loh, nih Bapak lihat ini. Dalil yang saya gunakan ini digunakan oleh Edis Dabutar untuk menyerang Tritunggal. Nih lihat ini Bapak, waktu debat sama si RK nih, Edis menggunakan ayat ini. Ya, berfirmanlah Tuhan. Sabar dulu ya, ini waktu saya. Ini waktu saya Pak Pendeta. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai apa? Cederkon. Oke, saya bacakan dalam bahasa Ibraninya nih. Payomer Yud-He-Vav-He El Mose, berfirmanlah Tuhan kepada Mose, ya. Payomer Yahweh El Mose Re'eh Natatiha, dan aku menjadikan kamu Elohim. Di sini Musa Elohim atau bukan? Ayo jawab. Di situ Musa jadi Elohim loh. Apakah Musa adalah Allah? Itu. Oke, saya jawab ya. Benar, ya. Memang Tuhan, ya, atau Allah itu pernah berkata kepada Musa bahwa dia akan menjadi Allah kepada Firaun. Ya, jadi Elohim atau tidak? Nah, sabar. Tenang aja dulu, ya. Tetapi Musa ini dijadikan Allah kepada Firaun. Itu kuasanya itu terbatas, ya, bersifat hanya sementara,
ya, bersifat singkat, bersifat lokal, ya. Apa, ya, Allah itu, Musa itu tidak selama-lamanya menjadi Allah, Tapi pernah jadi Allah. sabar, hanya pada zaman Firaun. Oke. Ya, tetapi yang perlu Anda ingat di sini, ya, Musa tidak pernah mengaku dirinya adalah Allah itu sendiri, Allah pencipta langit dan bumi. Musa tidak pernah mengaku dirinya, aku adalah Alfa dan Omega. Jangan larian. Sabar. Makanya saya jelaskan ini. Musa tidak pernah, ya, mengatakan segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Saya nggak Ya. nanya itu. Nanti kalau itu melebar Sabar kemana-mana lagi, dulu, Pak saya Pendeta. menjelaskan karena Ini Anda waktu mengatakan saya. tadi bahwa, Ini waktu bahwa saya. Musa dijadikan sebagai Allah. Jadi artinya kekuasaan, ya, kealahan Musa itu bersifat lokal, bersifat terbatas. Ya, bukan seperti Yesus. Jadi Anda tidak bisa membandingkan dengan kealahan Yesus. Baik, Ya, kalau oke. Yesus itu ada, Baik. kalau kealahan Yesus adalah sebagai pencipta, ya. Baik. Dia sebagai pencipta kalau Yesus, Baik. bukan seperti Musa. Baik. Oke, waktu saya lagi kan 10 menit ya. Nanti setelah itu baru selesai. Pak Pendeta. Kok 10 menit, 5 menit? Bapak tadi Bapak 10 menit. Biar pas, Udah. biar pas jam 10 kita selesai. Aduh, Udah. takut. Ini baru 51. Mau kabur. Nih Bapak, perhatikan ini. Ya, Bapak lihat nih. Kata Yesus kepada mereka. Mereka di sini siapa? Macet. Kepada orang Yahudi, kepada orang Yahudi. Oke. Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Kamu di sini merujuk pada siapa? Kepada Musa. Tadi orang Yahudi, sekarang kepada Musa. Yang jelas, yang mana ini? Kata Tidak. Yesus kepada mereka, Yesus mereka di sini siapa? Orang Yahudi. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Siapa? Iya, Orang Yahudi atau bukan? Ya, itu merujuk kepada Musa itu. Ya, salah. Kita lihat di sini ada tanda Aduh, bintang. salah. Sama dulu. Tanda bintang ini. Kita lihat tanda bintangnya. Di sini. Oke. Kabur. Standar ini gimana? Aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah. Di sini siapa? Oh, Musa. Merujuk kepada Musa itu. Aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah. Ini merujuk pada siapa? Iya, kalau aku itu adalah Allah yang berfirman di situ. Kamu merujuk kepada Musa. Aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah. Tadi di sini ayatnya mereka atau kamu? Kata Yesus kepada mereka. Tidakkah ada tertulis dalam kitab kepada Taurat kamu, mereka, aku telah berfirman kamu ya, adalah Allah. kepada Di sini mereka siapa? kepada mereka itu merujuk kepada orang Yahudi. Ya Terus kan? di sininya aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah. Kamu di sini siapa? Ayo. Mana yang Anda kutip itu, Nandar? Mazmur 82 ayat ke-6. Aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah. Di sini merujuk kepada siapa? Ya, kepada Musa. Dan anak-anak ini jamak atau singular? Kok jadi kepada Musa? Ayo. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ini sendirian atau banyak? Itu banyak. Banyak. Siapa saja banyak di sini? Semua orang Israel. Semua orang Israel. Semua orang Israel adalah. Ini saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Iya, Oke, saya bacakan. Allah. Sabar Ya, dulu. benar. Sabar dulu, saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Ani akulah Amarti telah mengatakan Elohim Atem, kalian adalah Elohim. Tuh teman-teman ya, cari orang Kristen yang pandai bahasa Ibrani. Ini terjemahannya salah. Terjemahan yang benar adalah aku sendiri telah berfirman kalian adalah Allah. Kenapa di sini jadi kamu? Karena di dalam bahasa Ibraninya itu Atem itu kalian. Makanya relevan dengan narasi setelahnya, anak-anak yang maha tinggi. Ya, kita terjemahkan dengan benar. Aku sendiri telah berfirman kalian adalah Elohim dan anak-anak yang maha tinggi. Nah, jadi di sini plural yang harusnya di diksi pertama juga plural biar nyambung dengan diksi berikutnya. Makanya di dalam bahasa Ibraninya coba cari pendeta Bambang Nursena, coba kalau kalian tanya ya,
Ini dalam bahasa Ibraninya yang benar adalah ani akulah, amarti telah berkata Elohim atem. Tidak ada masalah di situ, Nandar. Tidak ada masalah di situ. Di sabar. ayat Ini waktu itu, saya. Nandar, Ini ya, waktu bahwa saya, Pak. Allah, ya, Ini atau waktu saya, Elohim Pak. itu, ya Ini pernah waktu berkata, saya. ya, Ini waktu bahwa saya. orang Israel itu adalah ini anak waktu saya. sulungnya. Ini waktu saya, Ya. sabar dulu. Orang Israel Ini adalah waktu saya, anak-anak Pak Pendeta. Allah. Jangan Ya, pucat. bangsa pilihan Jangan Allah. pucat, Tidak sabar. ada yang salah di situ. Ini waktu saya. Buat teman-teman direkam, ya, yang Kristen direkam, nanti tunjukkan kepada Bapak Nurstena, benar nggak di sini? Ani akulah, amarti telah mengatakan Elohim atem, kalian adalah Elohim. Yubenei Elion, kalian itu adalah anak-anak yang maha tinggi, ya. Kulhem, kalian semua adalah anak-anak yang maha tinggi. Sekarang saya tanya, di situ yang Elohim siapa saja? Kalian adalah Elohim dan anak-anak yang maha tinggi. Siapakah kalian di situ? Bentar ya. Ternyata yang disebut Elohim itu bangsa Israel. Baca, Nandar, baca Keluaran 4 ayat 22. Ya bacalah sendiri. Yang saya tanya, kalian yang jadi Elohim di sini siapa saja? Silakan. Udah, oke. Ya udah. Udah habis waktumu ya. Ini waktu saya. Dijawab bukan udah. Ini terakhir ya. Ini terakhir buang-buang waktu. Sabar. Bukan Kalian di sini siapa? Kita udah sepakat tadi jam 10 kita Iya, selesai. jawab Apa dulu Pak lagi? Pendeta, masih ada waktu 4 menit buat Anda. Iya, Kan waktunya sampai jam 10. Ini baru 9.56. Siapa Elohim di situ? Ya, oke, bentar ya. Keluaran pasal 4 ayat 22 ya. Kata Tuhan, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Ya, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya beribadah kepada-Ku. Apakah ini anakku di sini adalah anak secara biologis? Tidak. Saya nggak nanya anak. Tidak. Ya, tetapi ya Musa tadi ketika Anda mengatakan bahwa di sana ya Musa diangkat menjadi Allah, ya Musa diangkat menjadi Allah. Dengarkan dulu Nandar, ya Musa diangkat menjadi Allah, sifatnya hanya sementara, ya Keluaran tidak 7 nomor 1 itu sudah lewat, Pak. Ya, tidak yang saya tanya ini waktu saya Nandar. 82. Ini waktu saya Nandar. Iya, tapi saya nggak tanya Musa. Yang saya tanya ini Pak, tolong Anda jelaskan. Ini loh Pak, nih Pak ya. Nih, aku sendiri telah berfirman, kalian adalah Elohim dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Dalam bahasa Ibraninya, cari pendeta profesor sekalipun, ini terjemahan saya pasti benar. Ani akulah amarti sudah. Tadi Nandar. Mazmur 82 ayat ke-6. Nih, Ani akulah, ya aku amarti telah mengatakan Elohim atem, kalian ini adalah Tuhan Elohim. Yubnei itu anak-anak singular, plural, karena kalau singular itu aben. Yubnei Elion Kulhem, kalian adalah anak-anak yang maha tinggi, yaitu salah satu nama Tuhan itu adalah Elion, Tuhan yang maha tinggi. Kalau El Sadai, Tuhan yang maha perkasa. Kalau El Salom, Tuhan yang maha damai sejahtera. Elion Kulhem, kalian adalah anak-anak yang maha tinggi. Nah, anak-anak di sini berbicara tentang siapa, dan kenapa di situ anak-anak juga adalah Tuhan. Siapa anak-anak di situ? Bukan satu, bukan anakku. Kalau ayat yang Anda baca itu anakku, merujuk kepada Yakub. Yang saya tanya ini anak-anak siapa yang jadi Tuhan? Iya, begini ya. Di situ Nandar ya, merujuk kepada hakim-hakim atau raja-raja. Oke, siapa ya, hakim-hakim dari mana? Sabar ya, di dalam ya sebelum ada raja. Ya, sebelum ada raja di Israel itu, yang memimpin bangsa Israel adalah hakim-hakim. Orang Israel atau bukan? Ya, orang Israel. Orang Israel, Tuhan atau bukan?
Mereka itu bukan Tuhan, tetapi ayatnya Tuhan. Sabar dulu. Kenapa mereka disebut sebagai ya Elohim? Karena mereka adalah mendudukan ya, artinya jabatan yang istimewa, kedudukan yang tertinggi ya, Tafsiran untuk lagi. mengadili ya, sebagai hakim di dunia. Ya, sebagai hakim di dunia, makanya mereka itu dikatakan sebagai Elohim, karena Elohim itu adalah hakim yang adil. Ya, Berarti mereka itu mereka Tuhan, itu Elohim. di dunia disebut sebagai Elohim, artinya hakim yang adil, hakim yang adil. Tetapi itu bersifat apa namanya itu tidak secara global ya. Jadi artinya hakim yang adil itu adalah di langit dan di bumi. Sedangkan raja-raja, hakim-hakim tadi adalah mereka itu menjadi hakim hanya di bumi saja, tidak di langit. Jadi Ya, iya. Kalau Hakim itu disurgakan Elohim. di bumi menjadi hakim yang adil, itu Kok jadi hakim adalah yang adil, Pak Tuhan Pendeta? pencipta. Tetapi kalau hakim di bumi, raja di bumi, itu Giliran manusia. Yesus, Ya, Elohim. manusia. Kalau Tuhan Yesus, ya kalau Tuhan Yesus itu, ya. Bukan hanya di bumi dia sebagai hakim, sebagai raja, sebagai Tuhan, tetapi di langit dia adalah Tuhan, dia adalah raja. Makanya Yesus itu ya Wahyu pasal 19 ayat 16, Tuhan di atas segala tuan, raja dari segala raja. Jadi semua raja di bumi ini, semua yang dipanggil Tuhan di bumi ini, Yesus di atas itu karena dia Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Ya, raja di langit dan raja di bumi. Itulah Tuhan Yesus. Makanya jangan pernah sama-samakan Musa dengan Yesus, jauh beda. Sabar ya. Intinya yang disebut Elohim bukan hanya Yesus, betul? Betul atau tidak? Kalau dalam konteks itu iya. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya Yesus yang disebut Elohim, hakim-hakim disebut Elohim, orang Yahudi disebut Elohim, bahkan Musa sendiri disebut Elohim. Betul atau tidak? Iya, tapi hanya sementara Betul. saja ya, tidak Ya, selama-lamanya ya. sabar dulu Pak ya. Masalah Tidak sementara. selama-lamanya. Iya, masalah sementara atau selama-lamanya kan itu tafsiran Anda, ya kan? Oh, kok tafsiran Anda? Loh, di Emangnya mana? Musa sekarang? Di mana ada? Emangnya Musa Sabar dulu. udah turun aja, udah lewat waktunya ini. Kau buang-buang Jangan waktu. kabur. Kau korupsi Jangan kabur di sini. Jangan kabur. Bukan Pak Pendeta, kabur. jangan kabur. Kita udah sepakat Jangan kabur. tadi. Kita Jangan selesai jam kabur. 10. Saya kasih kesempatan sama yang lain. Yaudah. Oke, ya. Maaf Pak Pendeta ya. Ya, Oke. maaf ya. Sabar dulu. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mungkin menyinggung perasaan Pak Pendeta ya. Tetapi kita konklusi dulu, kalau yang disebut Elohim itu di situ bukan hanya Yesus, Musa, bangsa Israel, para hakim disebut sebagai Elohim, para malaikat sebagai Elohim. Sepakat atau tidak? Bagaimana? Yang disebut Elohim bukan hanya Yesus, Musa disebut Elohim, para malaikat disebut Elohim, para hakim disebut Elohim. Sepakat atau tidak? Iya, sepakat. Sepakat. Baik. Di dalam Bible Bapak tidak pernah ada Elohim jadi manusia. Ada enggak bahwa Elohim itu manusia, bahwa Tuhan menjadi manusia? Yud He Vav He. Ini bukan berbicara tentang Elohim lagi, tapi Yud He Vav He. Di dalam Bible Bapak ada enggak tetragrammaton Yud He Vav He jadi manusia? Ada atau tidak? Konklusi ini secara literal, secara harfiah, secara literal. Yud He Vav He itu Nandar, itu nama pribadi. Iya, nama pribadi di dalam Bible Anda pernah nggak jadi manusia? Nama pribadi ya, bukan gelar Elohim. Nama pribadi Yud He Vav He pernah nggak jadi manusia di dalam Bible? Konklusi ini, ya katakan ya. Kalau tidak. nama pribadi, ya nama pribadi tidak pernah ada disebutkan di Perjanjian Baru. Ya, ingat ya. Ya. Jadi Di dalam dijelaskan Bible, di Pak. situ Di karena dalam Perjanjian Bible. Baru ini, ya Perjanjian Baru ini adalah bahasa Yunani. Ya Ya, udah, makanya gini aja. di situ diganti dengan kata-kata theos. Baik, di dalam Perjanjian Baru ada enggak tertulis Theos jadi antropos atau Theos jadi manusia? Ada enggak? Ya ada dong.
Di mana Theos jadi manusia? Ya. Coba sebagai konklusi tunjukkan ayatnya tanpa tafsiran. Filipi 2 ayat 6 tadi sudah jelas di situ. Coba ditunjukkan ayatnya, tertulis enggak kalau Theos jadi manusia? Coba. Bacakan aja ya, Theos saya itu bacakan. telah menjadi Saya bacakan. manusia di ayat Filipi berapa tadi? Filipi 2 ayat 6. Filipi 2. Filipi 2 nomor 6. Iya. Ah, Bapak sudah berbohong ini. Aduh, Oh, Pak. bohong. Oke, ini nih. Aduh. Nih, yang walaupun dalam rupa Theos ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus. Mana ada di sini Tuhan jadi Allah jadi Iya. manusia. Ini saya bacakan Iya, di dalam kan? bahasa Yunaninya. Sabar dulu. Theos Saya bacakan. itu, ya, Sabar Theos dulu. itu yang Sabar telah dulu, mengambil Pak. rupa Saya bacakan. seorang hamba. Saya dulu, Theos saya bacakan itu dulu, yang telah saya mengambil bacakan rupa dulu, seorang hamba, saya bacakan dulu, sama Pak. dengan manusia. Ya ampun. Saya bacakan Aduh, dulu, Pak. nandar. Pak, saya bacakan dulu. Hos Udah kau, suaramu itu nandar. Jangan bikin suara di sini nandar. Saya nggak mau dengar itu. Loh, kenapa kamu mau dengar? Kasih bacakan loh. Enggak. Turun aja kau. Hos Yuparkon. Ini tolong, kabur. Mau menipu saya nggak bisa. Hos en porpeteo Yuparkon hau arpa geo arpa gemon esato to ainai isa teo. Nggak ada bahwa Theos jadi manusia, nggak ada, berbohong. Oke, kita buka di dalam. Nah, kalau ini ada Yohanes 1 nomor 14. Ini yang saya tanya, seperti ini ayatnya. Kalau di sini kan firman telah jadi manusia. Ini juga terjemahan yang salah. Kenapa itu terjemahan yang salah? Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Kai hologosat egeneto. Dan firman itu telah menjadi daging. Kai estenosen en hemin kai eteasameta tendo shan hauto dosan hos monogenos para patros eleres karitos kai aleteias. Ya, di sini sangat jelas nih LRS karitos kai aleteias. Cederon bobok mau membohongi saya. Bobok kabur. Pendeta bobok. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman ya. Yohanes 1 ayat 1 ini terjemahan yang benar. Nih, Yohanes 1 ayat 1 itu terjemahan yang salah dulu kita ungkap. Ini terjemahan yang salah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini terjemahan yang salah. Bang Nandar, terjemahan yang benar bagaimana? En hologos. Pada mulanya ada yang berkata kai hologos en prostonteon. Dan yang berkata dan perkataan itu berasal dari Theon, dari Tuhan. Kai Theos en hologos, dan Tuhan itulah yang telah berfirman. Oke, saya ulangi ya. En arke en hologos. Pada mulanya ada yang berkata-kata, atau pada mulanya ada yang berfirman. Kai hologos en prostonteon, dan yang berfirman itu adalah Tuhan. Kai Theos en hologos, dan Tuhan juga dan Tuhan itu telah berfirman. Itu terjemahan yang benar. Makanya ada seorang pendeta yang masuk Islam setelah mengetahui terjemahan yang benar. Pendeta Santo Lubis. Oh, alah kadalah. Nih saya tunjukkan pendeta Santo Lubis.